2 hari yang lalu, ada seorang bapak-bapak duduk di rumah makan, memanggil teman, kamu buat baleho, kamu urus ini, kamu urus ini, kamu urus ini 50 juta. Pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Tidak. Ada hubungan pribadi personal? Tidak. Kamu diangkat menjadi tim relawan? Tidak. Lalu untuk apa kamu keluarkan modal untuk buat baleho, tolong ini, support ini? Saya sudah muak, saya ingin perubahan. Ada orangnya, real. Berapa banyak orang Indonesia seperti ini yang tidak terorganisir. Berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Andai mereka menyaksikan kita hari ini, apa yang ingin Mas Anies katakan pada mereka? Saya ingin sampaikan itu adalah sebuah amanah kepercayaan akan kita kerjakan sama-sama. Dan doakan agar kami semua ini didekatkan dengan istiqomah. Amin. Didekatkan dengan ikhlas. Amin. Dalam menjalani ini. Dan itu adalah... Amin atau qabul? Amin. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi, bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Karena takut. Kenapa jadi tidak ada doa? Tapi saya juga baru sadarnya pagi. Pada tadi malam itu cuman ketika mengheningkan cipta, kita diam semua. Doa. Tumben doanya diam. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar 2? Ini tasawuf 1 lah. Mau gimana kita? Ampun. Saya lihat di kamus bahasa Arab. Anis itu artinya 3. Yang pertama, sodiqun, sahabat. Yang kedua, husnul ulfah, mudah untuk berinteraksi. Yang ketiga, al-mulatafah, lembut. Sahabat, mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kelembutan. Kira-kira kalau udah jadi presiden, apakah 3 itu masih tetap ada? Gini insya Allah. Kalau kemarin ada, insya Allah besok ada. Yang sulit itu mewujudkan yang belum ada dan mengada-ngada. Itu dia. Ya, betul, itu yang paling susah. Apalagi kalau diadakan untuk menutupi. Menutupi yang tak ada. Iya. Tapi kembali sama tadi Ustaz. Itu orang-orang saudara-saudara kita yang bekerja tanpa saya pernah dengar, ketemu. Itulah yang saya alami 5 tahun terakhir di Jakarta, Ustaz. Oh. Jadi gini, Ustaz. Jakarta itu pilkadanya melibatkan begitu banyak orang. Sehingga kemanapun perjalanan saya, di bandara, dimanapun, hampir selalu kalau perjalanan, berjumpa dengan orang-orang yang akan mengatakan begini, Pak, saya dulu ikut. Pak, dulu saya datang. Pak, dulu saya menjaga di sini. Menjaga TPS di sini. Dulu saya berangkat ke Jakarta. Itu sesuatu yang selalu saya alami. Pernah saya ke Mataram. Maka Mataram itu urusan peresmian gedung sekolah yang Jakarta membantu karena ada gempa waktu itu. Nah itu saat ketika pulang, supir mobil yang kami sewa, itu minta foto. Pak Anies boleh nggak foto bareng? Ya tentu boleh kan foto bareng. Nah setelah foto bareng, lalu dia bilang begini, Pak, kami dulu waktu pilkada di Jakarta, dia sebut angkanya mungkin ber-30, mungkin ber-40, naik bis dari sini ke Jakarta untuk jagain TPS di sana. Allah. Dari Mataram. Dan dia tidak pernah bilang pada saya pada saat saya baru datang. Baru ketika mau pulang. Baru ngasih tahu. Saya ke Balikpapan. Ini kejadian. Balikpapan, mampir pasar,
mau beli rotan yang jadi apa sih namanya, tikar itu. Saya mampir di situ. Pas mampir, sepasar itu kumpul semua. Iya. Pak Anies, ini dulu berangkat, ini berangkat semua, ini Pak berangkat semua ke Jakarta dulu. Ketika pilkada Jakarta. Sekarang mereka nggak berangkat. Masya Allah. Karena di TPS-nya masing-masing. Iya betul. Sekarang mereka jaga tempat-tempat masing-masing. Dan yang unik apa? Iya. Pak jangan pulang dulu. Ini kami barusan telepon. Yang membelikan tiket kami sekarang mau datang ke sini. Jadi ini orang semua itu berangkat yang membelikan tiket satu orang. Allah. Terus orang itu datang, jumpa dengan saya. Dan dia mengatakan, Pak Anies terima kasih. Saya senang sekali. Lihat Jakarta berubah, saya merasa senang sekali. Bahwa saya dulu ikut dalam ikhtiar waktu itu. Terus saya akan tanya, Bapak ini, dia membiayai begitu banyak orang ke Jakarta, tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah mendatangi saya, sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Sama dengan pemilik restoran di sini, Ibu Yus yang tadi saya datangin. Melayu. Ibu Melayu, rumah makan Melayu ya. Sama. Beliau berangkat ke Jakarta ketika pilkada 2017 itu. Berangkat ke Jakarta, dikirim orang-orang banyak ke Jakarta. Dan Ibu Yus ini juga sama, Pak. Apa kejadiannya? Saya baru tahu ketika saya datang ke sini. Bahwa ada anak-anak mau pinjam ruangan di tempat rumah makan beliau. Lalu anak-anak ini karena mereka relawan pendukung, tidak punya bekal yang cukup. Iya. Jadi kalau nggak salah 50 orang pertemuannya, terus anggarannya tidak cukup, jadi dia ketemu, Bu, bisa nggak menunya dikurangin, kurangi ini. Ya, biar Terus cukup. Ibu Yus itu bilang, ini jadi apa masakannya nanti kalau semuanya dikurangin? Ini kurangin ber-50 ya, soalnya anggarannya nggak cukup. Terus Ibu Yus tanya, ini pertemuan apa? Oh, ini kami relawan Anies, Bu. Relawan Anies, udah bikin di sini aja, makanan dari saya. Allah. Jadi dia masakin di situ semua. Sesudah itu dia pesan, siapapun relawan Anies yang bikin acara apapun pakai rumah makan saya. Allah. Dan sampai sekarang. Dan ketika datang itu, saya pernah waktu datang ke sini, awal tahun ya datang ke sini. Restoran itu semua diundang makan sama beliau. Jadi kalau ada relawan kumpul, ini Ustaz, begini itu banyak sekali. Tadi Ustaz. siang saya WA ponakan saya. Gimana Umi udah dibawa makan tempat Melayu, saya bilang. Nggak bisa karena semua relawan Pak Anies. Semua relawan Anies. Jadi itu, Ibu Yus itu. Jadi ini apa ya? Kami merasa ini sebagai sebuah kepercayaan. Memang ingin perubahan. Ya. Ingin kita melihat Indonesia yang lebih baik. Ya. Dan itu yang membuat kami itu makin semangat, Ustaz.